Langit sore menggantung rendah. Saat mobil milik keluarga, Ramadhana melintasi jalan sempit berbatu menuju desa Wanalestari. Jalan itu sepi, hanya suara ban menggilas kerikil dan desir angin yang terdengar. Ratna duduk di kursi depan, memeluk Nea yang tertidur di pangkuannya, sementara Arya sibuk mengatur GPS yang terus kehilangan sinyal. Dito, di bangku belakang, menatap keluar jendela tanpa suara, sesekali menggambar sesuatu di buku sketsanya. Mungkin karena terlalu pelosok, ya, sinyalnya nggak stabil, kata Arya, berusaha tenang. Ratna hanya mengangguk. Ada perasaan tidak nyaman yang ia rasakan sejak mereka memasuki desa. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak terlalu tua, terlalu diam. Udara sejuk, tapi dinginnya menusuk seperti ada yang mengintai. Rumah itu akhirnya terlihat di ujung tikungan. Bangunan tua 2 lantai bergaya kolonial. Catnya mengelupas, jendela besar tertutup tirai kusam. Halamannya luas, tapi rumputnya liar dan tak terawat. Di samping rumah, ada sumur tua dan pohon. Jengkol besar yang daunnya gugur seperti mengering dari dalam. Inilah dia, rumah warisan Pak De Surya. Akhirnya bisa kita tempati juga, ucap Arya, mencoba memberi semangat. Ratna tetap diam. Ada kilasan perasaan aneh di dadanya. Ia tak bisa menjelaskan, tapi rumah itu terasa hidup. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan tenang, meski semua merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Saat tidur, Dito terbangun karena mendengar langkah kaki di lantai atas. Padahal seluruh keluarga sudah tidur. Ia keluar kamar dan mengintip ke tangga. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke tempat tidur, kertas sketsanya yang kosong kini penuh dengan gambar rumah dan di jendela lantai 2, ada sosok perempuan berdiri menatap keluar. Pagi harinya, Nia berkata sambil menggambar di lantai. Kak Laya bilang aku nggak boleh tidur di kamar ini. Kak Laya siapa? Tanya Ratna. Nia hanya menunjuk lemari besar di sudut kamar dan berkata pelan, yang tinggal di dalam situ. Ratna merinding. Malam di rumah itu menyimpan lebih banyak ketakutan daripada malam pertama. Ratna menghabiskan sore dengan membersihkan lemari besar yang ada di kamar Nia, tempat yang disebut putrinya sebagai tempat tinggal Kak Laya. Dalam hati, Ratna menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, saat ia menarik pintu lemari, udara dingin seperti keluar dari dalamnya, membuat tubuhnya menggigil sesaat. Di balik tumpukan pakaian lama dan debu pekat, ada sebuah lukisan berbingkai kayu. Potret seorang gadis muda bergaun putih, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong. Ratna hendak membuang lukisan itu ke gudang belakang. Tapi Nia justru berteriak histeris saat lukisan itu dibawa keluar kamar. Jangan, Kak Lait nanti marah. Ratna membeku. Arya datang tergesa dan mencoba menenangkan semuanya. Itu cuma lukisan tua, nggak usah dibesar-besarkan. Malam harinya, Dito kembali menggambar tanpa sadar. Kali ini ia membuat sketsa tangga rumah. Tapi di tengah anak tangga tergambar sosok anak kecil duduk membelakangi. Dito mengeluh kepalanya sakit dan berhenti menggambar. Saat Ratna melihat hasil gambarnya, jantungnya berdegup cepat. Sosok anak itu mengenakan gaun yang sama seperti di lukisan. Arya mencoba rasional. Ia bilang ke Ratna, anak-anak mudah terpengaruh. Bisa jadi karena kamu tadi cerita soal lukisan itu. Namun saat tengah malam, Ratna terbangun karena suara denting seperti sendok diketukkan ke piring. Ia turun ke dapur dan melihat. Tidak ada apa-apa, tapi di meja makan, ada satu piring tersaji, lengkap dengan sendok. Padahal tak ada yang memasak malam itu. Ia merapikan piring dengan tangan gemetar dan kembali ke kamar. Di lantai 2, lukisan yang tadi disimpan di kamar Nia kini tergantung di lorong. Padahal tak seorang pun menaruhnya di sana. Pagi harinya, Nia demam. Ia mengigau menyebut nama yang sama berulang-ulang. Laya bilang, kakak dulu juga panas begini. Ratna gemetar. Ia belum pernah merasa rumah ini begitu sadar. Seolah setiap gerak mereka diperhatikan, setiap napas mereka diukur, dan malam belum benar-benar dimulai. Pagi itu, Dito tak banyak bicara. Ia hanya duduk di kursi rotan depan kamar, menatap kosong ke arah lorong lantai 2. Ratna mencoba membujuknya sarapan, tapi anak itu hanya berkata lirih. Ada yang duduk di jendela, Bu. Semalam, dia melambai. Ratna mendekat dan mengelus rambutnya. Itu cuma mimpi. Tapi Dito bersikeras. Dia bilang jangan buka jendela, nanti semuanya lepas.
Perkataan itu meresahkan Ratna. Ia berjalan ke lantai 2, menuju kamar belakang, satu-satunya kamar yang belum mereka buka sejak pindah. Jendelanya terkunci rapat, namun cat di bagian bingkai tampak tergores, seperti bekas kuku atau cakaran. Saat Arya pulang sore harinya, Ratna menceritakan semuanya. "Tolong, kita panggil orang pintar. Aku nggak tenang." Anak-anak makin aneh, Arya, tapi seperti biasa, Arya menolak. Ia menganggap semua ini hanya perasaan bersalah karena mereka menempati rumah dengan sejarah kelam. Itu hanya sugesti, katanya tegas. Namun malam itu, semua berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar bunyi keras seperti benda pecah di lantai 2. Ratna terbangun duluan. Ia menyambar sentor dan menaiki tangga. Suasana mencekam, lorong gelap dan hawa dingin terasa semakin menusuk. Ketika sampai di depan kamar, belakang pintu yang sebelumnya terkunci terbuka sedikit. Dari celah pintu, Ratna bisa melihat sesuatu bergerak. Perlahan, sosok perempuan berdiri membelakangi jendela. Rambut panjangnya menutupi sebagian tubuh. Tangannya menekan jendela dari dalam. Lalu KREK, jendela itu terbuka sendiri. Angin deras menyergap masuk disertai suara bisikan tak jelas. Ratna mundur dan menjerit, membuat Arya terbangun dan segera naik ke atas. Tapi saat mereka kembali ke kamar itu bersama-sama, semuanya normal. Pintu kamar terkunci kembali. Tak ada angin, tak ada sosok. Hanya dingin membeku dan bau anyir darah yang samar-samar menguar. Paginya, Ratna melihat Nia menggambar sosok perempuan berambut panjang di depan jendela. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah perempuan itu separuh rusak. Matanya hitam kelam. Dan di sudut kertas kecil itu, Nia menulis, "Kalau jendela terbuka lagi, kamu semua akan ikut dia." Sejak kejadian jendela terbuka itu, Ratna merasa rumah itu mulai berubah. Bau anyir yang kemarin samar kini muncul setiap malam, seperti darah yang meresap dari dinding. Ia sudah menyemprotkan parfum, menabur kamper, bahkan menaruh bunga melati di tiap sudut. Tapi aroma itu tak kunjung hilang. Nia makin sering menggambar sosok perempuan berambut panjang. Kali ini, bukan hanya Kak Laya yang muncul. Ada anak laki-laki kecil bersamanya mirip Dito, tapi dengan mata kosong dan mulut sobek sampai ke pipi. Mereka tinggal di kamar itu, Bu, yang belakang. Mereka nggak suka papa. Ratna menggigil. Arya tetap tak percaya. Ia justru memasang CCTV kecil di kamar belakang, berharap bisa membuktikan kalau semua ini hanya sugesti. "Kalau nggak ada apa-apa, kamu harus berhenti panik," katanya. Tapi malam itu, kamera hanya merekam kegelapan. Namun jam 2:17 pagi, kamera merekam sesuatu. Bukan wujud, melainkan suara. Suara langkah kecil. Suara pintu dibuka, lalu tawa anak kecil yang menyayat. Keesokan paginya, Arya memutar rekaman itu sendirian. Wajahnya pucat, namun ia tetap bungkam. Ia hanya berkata, "Besok kita pasang gembok tambahan di kamar belakang." Namun malam berikutnya, bencana datang. Pukul 3 dini hari, Dito menghilang dari kamarnya. Ratna panik, langsung membangunkan Arya. Mereka mencari ke seluruh rumah dapur, ruang tamu, bahkan kamar mandi. Tak ada. Lalu, mereka mendengar bunyi ketukan dari kamar belakang. "Dito, itu kamu, Nak?" Ratna mengguncang pintu yang terkunci rapat. Dari balik pintu terdengar suara anak laki-laki bernyanyi dengan nada lirih. 1, 2, Kak Laya datang. 3, 4, pintunya terkunci rapat. Arya berusaha mendobrak, tapi pintu itu tak bergeming. Kunci ganda dan kayunya seakan tak bisa dirobohkan. Ratna menangis, berteriak memanggil Dito. 5 menit kemudian, suara dari dalam berhenti, sunyi, hampa. Saat akhirnya mereka berhasil menjebol pintu dengan linggis. Kamar itu kosong, namun di lantai kayunya, ada goresan-goresan baru tulisan yang tercakar. "Jangan buka jika tak mau GLIRANMU tiba." Mentari pagi yang biasanya membawa kehangatan, kali ini hanya menyisakan sinar pucat yang menembus kaca buram rumah itu. Di dapur, Sinta sibuk menyeduh teh, tangannya gemetar tak henti. Mata sayunya sesekali menatap jendela yang menghadap halaman belakang. Tempat suara-suara aneh terdengar semalam. "Aku dengar langkah kaki di atas plafon," ujar Sinta pada Budi sambil menyerahkan secangkir teh. Budi mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat dalam beberapa hari terakhir. "Aku dengar suara yang sama, tapi seperti bukan manusia, terlalu berat, tapi juga terlalu cepat."
Anak-anak mereka, Dika dan Nadia, masih tertidur. Tapi malam tadi Nadia menangis tanpa sebab, berteriak-teriak. Mengigau menyebut nama seseorang, Bu Juma. Bu Juma, tolong jangan kunci aku. Itu bukan nama yang mereka kenal. Hari itu, Budi memutuskan mencari tahu lebih banyak. Ia naik ke loteng yang penuh debu, tempat yang mereka hindari sejak hari pertama. Di sana tergantung sebuah lukisan lama, dibungkus kain goni lusuh dan berjamur. Saat kain itu ditarik, terpampang wajah seorang perempuan paruh baya, dengan sorot mata tajam dan bibir yang menyunggingkan senyum miring. Di bawah lukisan tertulis dengan tinta merah, "Nai, Juma penjaga rumah ini." Budi tercekat. Dalam hati ia membatin, Juma, nama itu yang disebut Nadia saat mengigau. Tak lama, suara berdesis terdengar di belakangnya. Ia membalikkan badan, tak ada siapapun. Tapi lukisan itu, kini seperti tersenyum lebih lebar. Ia buru-buru menutupnya kembali dan turun. Di malam kelima, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Tak ada yang berani tidur di kamar masing-masing setelah semalam terdengar bisikan dari dinding, "Kalian yang berikutnya, kalian yang berikutnya." Dika bilang dia lihat sosok di kamarnya, ujar Nadia dengan suara kecil. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Sinta sambil memeluk tubuh Dika. "Perempuan, rambutnya panjang, tapi dia bolong, Bu, tubuhnya bolong. Aku bisa lihat dinding di belakangnya." Sinta dan Budi saling menatap. Itu bukan lagi halusinasi anak kecil. Mereka semua merasakannya. Sesuatu di rumah ini perlahan mengikis kewarasan mereka. Ketika malam larut, Budi terbangun oleh suara ketukan dari dalam dinding di kamar mereka. Bukan dari luar, dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Ia mendekat perlahan. Dinding itu tampak biasa, namun terasa dingin membekukan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Budi mendekatkan telinga. "Kuburku." Di balik papan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mundur, tubuhnya gemetar. Ia segera membangunkan Sinta. Ada suara dari dalam dinding," ujarnya lirih. Sinta, walau ketakutan, ikut mendekat. Dan mereka berdua kini mendengar. "Jangan abaikan, kami masih di sini." Keesokan harinya, Budi nekat bertanya pada seorang warga lama yang pernah ia temui di pasar desa. "Pak, rumah di ujung jalan besar. Rumah itu, dulunya, apa pernah ada yang tinggal di sana?" Wajah orang tua itu mendadak berubah pucat. Ia menatap Budi tajam. "Kamu tinggal di sana?" "Astaga, rumah itu dibakar. Dulu ada keluarga yang mati terbakar, dikurung di dalamnya. Yang punya rumah, Bu Juma, katanya membakar mereka hidup-hidup. Karena marah anaknya mati disiksa majikannya. Keluarga itu majikannya." Budi menelan ludah. "Dan Bu Juma, gila, katanya, bunuh diri di dapur rumah itu. Ditemukan gantung diri dekat tungku. Tapi tubuhnya hilang saat mau dimakamkan." Budi pulang dengan wajah seperti mayat hidup. Di rumah, Sinta menyambutnya dengan panik. "Nadia ngilang. Dia masuk ke kamar Bu Juma semalam. Dan sekarang dia nggak ada." Budi langsung ke kamar tua yang berada di ujung lorong ruangan yang dulunya terkunci. Kini pintunya terbuka, berderit saat disentuh. Kamar itu gelap dan berdebu. Di pojok ruangan berdiri lemari tua dengan cermin retak. Di depan cermin itu, ada jejak kaki kecil, seperti milik Nadia. "Nadia!" teriak Sinta, tapi tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dari celah retakan dinding, membawa aroma menyengat seperti daging terbakar. Rumah itu semakin menunjukkan wujud aslinya. Suara-suara dari dinding, lukisan yang berubah, sejarah kelam yang disembunyikan oleh desa. Dan kini, salah satu dari mereka mulai menghilang. Bayangan Bu Juma dan korban-korban masa lalu kembali muncul menuntut, menghantui, dan menyiksa. Tapi kenapa keluarga Budi yang menjadi sasaran? Apakah mereka hanya penghuni baru yang sial? Ataukah ada dosa masa lalu yang mereka tak sadari sedang menagih balas? Udara begitu dingin meski tidak hujan, seolah ada yang menyedot kehangatan dari dinding rumah itu. Bu Andini, yang beberapa hari terakhir mulai bisa tidur setelah minum jamu dan obat penenang, mendadak terbangun pukul 3 dini hari. Tubuhnya menggigil hebat, dan ia mendengar suara seretan yang tak kunjung berhenti dari arah dapur. Awalnya ia mengira itu Pak Darto, suaminya. Tapi saat ia membuka pintu kamar, cahaya temaram lampu lorong memperlihatkan bayangan suaminya sedang berdiri terpaku di depan lemari tua di ruang tengah. "Mas," panggil Bu Andini pelan. Pak Darto tidak menjawab.
Bahunya gemetar dan matanya kosong, seperti orang kesurupan. Bu Andini mendekat, mengguncang bahu suaminya, tapi Pak Darto hanya mengarahkan telunjuknya ke arah lemari. Ada yang mengetuk dari dalam, gumamnya, dan benar saja dalam keheningan itu, terdengar tok, 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 3 kali, lambat, berat, dari dalam lemari yang mereka bahkan belum pernah buka sejak pindah. Pak Darto mengeluarkan kunci dari saku celananya, kunci yang ia temukan, terselip di bingkai jendela dapur 2 hari lalu. Tanpa pikir panjang, ia menyelipkannya ke lubang kunci lemari tersebut. Lemari kayu itu bergoyang sedikit ketika ia memutar kuncinya. "Mas, jangan dibuka dulu, ini nggak masuk akal." Bu Andini mencoba menahan, tapi semuanya sudah terlambat. Lemari terbuka perlahan, dan udara dingin seperti dari dalam gua, keluar bersamaan dengan aroma besi karat dan darah tua. Tak ada apapun di dalam, kecuali pintu kecil yang tertanam di dinding belakang lemari pintu. Kayu tua dengan 3 palang besi melintang, penuh ukiran kuno yang tak bisa mereka fahami. Pak Darto membeku. Pintu ketiga. Sementara itu, Adi dan Rani, kedua anak mereka, tidak bisa tidur di kamar atas. Sejak jam 11 malam, suara tangisan anak kecil terus terdengar dari loteng. Rani, si sulung yang sejak awal tidak percaya cerita-cerita mistis, mulai goyah ketika boneka arwah miliknya, boneka kayu tua pemberian pemilik rumah sebelumnya, berubah posisi setiap ia menoleh. "Aku taruh boneka itu di rak. Sekarang dia di bawah kasur," gumam Rani ketakutan. Adi, yang lebih sensitif sejak pindah, berkata lirih, "Tadi malam boneka itu bisik sesuatu ke aku. Dia bilang, jangan biarkan ayah buka pintu ketiga, jangan biarkan ibu ikut." Pagi harinya, keluarga itu duduk di meja makan. Tidak ada satupun yang menyentuh makanan. Masing-masing terdiam, seperti tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Rumah itu tidak hanya menyerang mereka secara fisik, tapi secara batin. Ada retakan yang makin dalam di antara keempatnya, dan di balik pintu ketiga yang belum benar-benar terbuka, ada rahasia masa lalu yang siap menelan siapapun yang mencarinya. Dan malam berikutnya, pintu itu membuka sendiri. Setelah menemukan pintu rahasia di lemari tua, Pak Andi dan Bu Maira memutuskan untuk menyelidiki asal-usul rumah itu. Mereka menemukan surat kabar lama tentang kasus pembantaian satu keluarga di rumah yang kini mereka tempati. Saat menyusuri lorong rahasia, mereka melihat anak mereka, Rani, sedang tertawa sambil memeluk sesosok yang menyerupai dirinya sendiri. Lorong itu sempit dan berbau seperti tanah basah yang lama terkubur. Pak Andi dan Bu Maira berjalan pelan, berpegangan satu sama lain sambil membawa senter kecil dari dapur. Cahaya yang mereka pancarkan hanya mampu menyinari 2 langkah ke depan, seolah kegelapan di lorong itu menelan terang. Langkah mereka terhenti saat mendengar suara tawa. Tawa anak kecil, mirip sekali dengan suara Rani. "Pak, itu suara Rani, kan?" tanya Bu Maira dengan suara bergetar. Pak Andi mengangguk perlahan, tapi dalam hatinya, ia ragu. Ada sesuatu yang berbeda. Tawa itu terlalu keras, terlalu lama, dan tidak manusiawi. Tiba-tiba, dinding di sebelah kanan mereka bergetar. Dari sela-sela batu bata tua, muncul tangan kecil berwarna pucat yang menggenggam boneka rusak. Boneka itu milik Rani. "Emma, Kak Emma RI." Suara itu menggema di seluruh lorong, membuat telinga mereka terasa bergetar. Dengan langkah perlahan, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin masuk ke dalam perut rumah yang entah sejauh apa menembus bumi. Suara langkah mereka bergema aneh seperti ada langkah tambahan yang menyusul dari belakang. Tiba-tiba, lorong itu bercabang 3, kanan, kiri, tengah, jalan tengah. Pak Andi menunjuk. Tapi saat ia berbalik untuk memastikan istrinya setuju, Bu Maira tidak ada. "Emiera!" Pak Andi berteriak panik, menggema hingga menggoncang lorong. Tak ada jawaban, hanya suara desir nafas di dekat telinganya. "Dia milikku sekarang." Pak Andi berputar cepat, tapi lorong itu kini telah berubah bentuk. Tidak ada cabang, tidak ada lorong lurus. Hanya tembok dan satu pintu kayu, berukir lambang aneh, seperti tengkorak dan bulan sabit, dengan senter yang mulai meredup. Pak Andi menyentuh gagang pintu, hangat, seperti baru disentuh orang. Ia membukanya perlahan. Di dalam, ia melihat ruangan yang tak seharusnya ada. Ruang makan, lengkap dengan meja panjang dan kursi kayu tua. Di setiap kursi duduk orang-orang yang tak bergerak berpakaian, seperti tahun 1960-an.
Semuanya mematung. Wajah-wajah mereka membusuk namun tersenyum lebar. Dan di ujung meja Bu Maira duduk. Matanya melotot. Mulutnya terjahit benang hitam. Tapi ia masih hidup. Air matanya menetes deras. Emiera, Pak Andi melangkah cepat, namun tubuhnya seketika membeku. Di balik tubuh Bu Maira, sosok anak kecil dengan wajah penuh darah berdiri, menyeringai. "Papa, kamu terlambat," bisik sosok itu mirip Rani. Tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Pak Andi mencabut kursi dan mengguncang Bu Maira, berusaha melepas jahitan di mulut istrinya. Tapi setiap benang yang dilepas, darah menyembur. Ruangan berubah, meja makan menghilang. Para tamu membusuk tadi kini berdiri mengelilingi mereka, berbisik, "Kalian semua harus tetap di sini." Pak Andi menggenggam tangan Bu Maira dan berlari menuju pintu. Tapi lorong itu kini menutup. Tak ada jalan keluar. Dari kegelapan lorong, muncul suara langkah kaki kecil. Rani. Tapi bukan Rani yang mereka kenal. Wajahnya retak. Matanya memancarkan cahaya merah samar. Tangannya menggenggam kepala boneka yang sobek dan berbulu gosong. "Papa, Mama, kenapa mau pergi?" Pak Andi memeluk Bu Maira erat. "Kita tidak mau tinggal di sini. Ini rumah kita, selamanya." Rani menjawab sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba dinding lorong bergetar. Cahaya merah menyala dari celah-celah. Teriakan-teriakan muncul dari balik tembok. Suara orang yang dulu dibantai di rumah itu. Pak Andi menjerit. Semua gelap. Pak Andi terbangun. Tubuhnya tergeletak di lantai ruang tengah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke samping Bu Maira juga tersadar. "Apa yang barusan terjadi?" tanya Bu Maira pelan. Mereka melihat jam di dinding. Pukul 3 pagi. Namun, rumah itu kini berbeda. Perabotan berubah gaya. Foto-foto keluarga yang tergantung bukan milik mereka. Dan paling mengerikan, foto keluarga di tembok memperlihatkan satu keluarga yang wajahnya menyerupai mereka. Tapi dengan satu perbedaan. Kecil, semua memiliki mata hitam legam dan senyum lebar yang dipaksakan. Di ujung lorong, suara langkah kaki kecil terdengar lagi. Dan suara Rani memanggil, "Papa, Mama, ayo main lagi." Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang dari arah utara, membuat dedaunan kering beterbangan dan menimbulkan suara gesekan, yang seperti bisikan lirih. Surti, ibu kos yang selama ini hanya mengawasi dari kejauhan, akhirnya mendatangi rumah tua itu. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Rambutnya yang mulai memutih tak lagi disanggul rapi seperti biasanya. Ia berdiri di depan rumah keluarga Ardiansyah dengan tangan gemetar, memegang sebuah buku harian lusuh yang sudah menguning dimakan waktu. "Aku nggak bisa diam lagi. Semuanya sudah kebablasan," katanya dengan suara parau. Dina langsung membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Pak Ardi yang baru bangun langsung menghampiri. Diikuti Dika yang masih mengenakan kaos tidur. Wajahnya cemas. "Ini, catatan penghuni terakhir rumah ini. Sebelum kalian," kata Bu Surti sembari meletakkan buku itu di meja. "Dia juga keluarga kecil. Tapi mereka nggak pernah keluar dari rumah ini. Sama seperti yang kalian alami." Pak Ardi membuka lembaran pertama buku itu. Di dalamnya tertulis nama keluarga Hariman 3 orang. Hariman, Ratna, dan anak mereka, Adi. Namun yang aneh, setiap kali mereka menyebut nama Adi, suara di dalam rumah mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang terusik. "Kenapa selama ini kami tidak diberitahu?" tanya Pak Ardi dengan nada tinggi. Bu Surti menunduk. "Warga desa, kami semua menghapus nama anak itu dari catatan. Karena, dia bukan anak biasa. Dia yang dulu membuka gerbang untuk yang lain. Dan sejak saat itu, desa ini tak pernah lagi tenang." Dina membaca dengan saksama halaman demi halaman buku tersebut. Di akhir buku, ada satu catatan yang ditulis dengan tangan gemetar. "Jika kau membaca ini dan belum melihat Adi, bersyukurlah. Tapi jika kau sudah bertemu dia, pulanglah. Karena dia tidak pernah sendirian." Seketika Dika menelan ludah. "Ibu, aku semalam melihat anak kecil duduk di ujung ranjang. Dia bilang namanya Adi." Semua terdiam. Lampu di langit-langit rumah berkelap-kelip. Cermin di ruang tamu mulai berkabut dari dalam. Terdengar suara langkah kaki kecil, pelan namun pasti, dari arah kamar mandi. Pak Ardi menoleh ke arah suara itu, menggenggam tangan Dina, tapi sebelum ada yang sempat bergerak, terdengar bisikan yang menggelegar dari dalam rumah. "Siapa yang berani menyebut namaku?" Dinding rumah seketika bergetar.
Gambar-gambar keluarga yang tergantung mulai jatuh satu persatu. Dari cermin, muncul sosok anak laki-laki dengan mata hitam pekat dan wajah membusuk. Ia menatap mereka satu persatu. Sambil tersenyum, Bu Surti menjerit dan ambruk. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Dika menutup matanya sambil menangis. "Sekarang kalian tahu, kenapa tak ada yang boleh tinggal di rumah ini," ujar suara itu, menyusup ke dalam kepala masing-masing dari mereka. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Buku harian itu terbakar sendiri, padahal tidak ada api. Dan saat abu-abu terakhirnya jatuh ke lantai, suara anak itu lenyap. Untuk sementara, keluarga Ardiansyah kini tak bisa pergi begitu saja. Mereka telah menyebut nama terlarang, membuka kembali pintu lama yang seharusnya tetap terkunci. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi sebuah penjara bagi arwah yang ingin bebas. Setelah suara jeritan misterius yang muncul dari balik dinding ruang tamu, keluarga Pak Hartono semakin yakin bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang tak sekadar mistis. Anak mereka, Denny, terus ketakutan. Ibunya, Bu Rini, mulai bicara sendiri di malam hari. Namun malam ini, sesuatu akan terungkap di balik dinding bata lembab itu. Rupanya ada lorong tersembunyi. Pagi hari itu, Denny menggigil di kamarnya. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Ia bilang mendengar suara rantai diseret dari dalam dinding. Pak Hartono yang sudah lelah menyangkal kejadian-kejadian ganjil, akhirnya memutuskan untuk membongkar bagian dinding yang terdengar aneh itu. Dengan linggis tua, ia mulai merobohkan susunan bata di ruang tamu yang sedikit menggembung. Udara lembab berbau besi tua langsung menyergap. Di balik dinding itu ternyata ada sebuah pintu besi kecil, terkunci dengan gembok karatan. "Ini seperti pintu penjara," gumam Pak Hartono. Mereka berempat, Pak Hartono, Bu Rini, Denny, dan si sulung Laya, turun perlahan ke lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu persatu. Lampu senter mereka gemetar di genggaman, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding yang penuh goresan paku. Seperti bekas cakar manusia, lorong itu menurun, terasa lebih dingin, dan semakin dalam, mereka mencium bau amis menyengat. Di dinding sebelah kanan, Laya menemukan bercak darah kering membentuk jejak telapak tangan kecil. Jejak itu terus berlanjut, seolah menuntun mereka. Tiba-tiba Denny berteriak, "Jangan ikuti dia, itu anak kecil yang semalam masuk ke mimpiku." "Anak kecil?" tanya Bu Rini, gemetar. "Iya, dia berdiri di sudut kamar, mukanya hancur. Dia bilang kami semua akan menggantikan keluarganya." Pak Hartono mencoba menenangkan Denny. Tapi ia sendiri kini mulai mendengar suara langkah di belakang mereka, padahal lorong hanya satu arah. Ketika mereka menengok, tak ada siapa-siapa. Namun di tanah, jejak kaki kecil berlumuran darah baru saja muncul bergerak ke arah mereka. Laya menyalakan kamera ponsel dan merekam lorong itu, berharap ini semua hanya efek ketakutan semata. Tapi ketika video diputar ulang, muncul sosok anak laki-laki berlumur darah berjalan di belakang Bu Rini. Ia tersenyum dan menghilang. Bu Rini langsung pingsan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang penuh dengan tulang belulang kecil anak-anak. Di atas tumpukan tulang itu, ada kursi besi yang diikat rantai dan bercak darah bertebaran di dinding. Dan di baliknya, sebuah tulisan dengan darah. "Aku akan mengisi keluargaku lagi." Pak Hartono menggigil. "Ini rumah penyiksaan, bukan hanya pembantaian biasa. Ini rumah pemburu anak-anak." Tiba-tiba pintu besi di belakang mereka menutup sendiri, terkunci, lampu senter padam. Lalu suara anak-anak tertawa menggema di seluruh ruangan. Apakah keluarga Pak Hartono akan berhasil keluar dari lorong kematian itu? Apa hubungan anak kecil berlumur darah dengan keluarga ini? Dan siapa sebenarnya yang membangun rumah itu? Setelah menemukan ruangan bawah tanah, penuh tulang, belulang anak-anak dan tulisan berdarah, keluarga Pak Hartono terjebak dalam kegelapan dan jerat masa lalu yang jauh lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Tapi malam ini, mereka bukan hanya akan melawan hantu melainkan sebuah ritual terkutuk yang butuh korban baru. Lorong bawah tanah, tempat mereka terjebak dipenuhi aroma darah dan udara beku yang menusuk tulang. Denny masih menggigil di pelukan Laya, sementara Pak Hartono berusaha membuka pintu besi yang menutup mereka dari dunia luar. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Di tengah kepanikan, Bu Rini terbangun. Wajahnya berbeda, matanya kosong,
dan mulutnya komat-kamit melafalkan kalimat aneh dalam bahasa Jawa kuno. Laya menyadari ibunya sedang kesurupan. Dia sudah datang kembali. Suara Burini parau, namun bukan miliknya. Tiba-tiba ruangan bergetar. Dinding batu berlumur darah itu mulai menampilkan bayangan anak-anak yang pernah disiksa di sana. Semuanya berdiri mengelilingi mereka dengan tatapan kosong, tubuh rusak, dan wajah yang menyerupai topeng kematian. Satu dari mereka maju, anak laki-laki dengan mata putih dan perut robek. "Ayah membunuh kami semua, tapi jiwa-jiwa pengganti belum lengkap," katanya dengan suara bergema. 4 jiwa baru harus mengisi kembali tahta rumah ini. Pak Hartono merangkul keluarganya, tapi tiba-tiba lantai di bawah kaki Laya runtuh, menariknya ke dalam ruang sempit penuh tulang dan belatung. Jeritan Laya menggema. Denny menangis, berusaha menarik tangannya tapi gagal. Pak Hartono berhasil membobol pintu kecil menuju lorong lain. Dengan senter yang hampir mati, ia dan Denny menyeret Burini yang masih kerasukan menyusuri lorong gelap penuh simbol-simbol ritual di dinding. Di ujung lorong, mereka menemukan altar kuno, sebuah meja batu besar dengan simbol pentagram di atasnya, dan di sana duduk seorang lelaki tua berjubah merah darah. Kulitnya keriput seperti mumi, matanya menyala merah. "Akhirnya kalian datang, keluarga pengganti," ucapnya dingin. "Kalian adalah darah baru yang akan memperpanjang hidup para arwah ini." Pak Hartono nekat melawan. Ia mengambil obor dari dinding dan mengarahkannya ke altar. Tapi lelaki tua itu hanya tertawa dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Denny terhempas ke udara dan menjerit. "Jika kalian ingin Laya kembali," katanya, "satu dari kalian harus tinggal selamanya, menjadi penjaga rumah ini, menjadi bagian dari ritual." Pak Hartono menoleh ke Burini. Istrinya itu masih kerasukan, namun air mata jatuh dari matanya seolah jiwanya memohon agar keluarganya selamat. "Aku yang akan tinggal," kata Pak Hartono. Seketika itu, lantai altar retak dan tubuh Pak Hartono tersedot ke dalam kegelapan. Denny dan Burini terpental keluar lorong, jatuh di halaman belakang rumah. Saat fajar menyingsing, pengorbanan Pak Hartono membuat Denny dan Bu Rini bisa lolos dari ruang bawah tanah yang dipenuhi ritual kematian. Saat fajar menyingsing dan rumah tua itu perlahan memudar dalam kabut, mereka kira semuanya telah berakhir. Tapi kutukan rumah pembantaian tidak hanya hidup di dindingnya, melainkan juga di dalam mereka. Kabut perlahan menghilang dari pekarangan rumah. Denny terbatuk keras ketika ia bangkit dari tanah berlumpur. Pakaiannya sobek, tubuhnya penuh luka lecet. Ia melihat ke kanan. Burini tergeletak tak sadarkan diri di rerumputan, di bawah pohon jambu besar yang ada di belakang rumah. Tak ada lagi suara, tak ada lagi jerit tangis, tak ada rumah bangunan tempat mereka tinggal beberapa malam terakhir. Itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya fondasi lapuk dan halaman belakang yang ditutupi semak liar dan darah beku. Denny berusaha membangunkan ibunya. "Bu, kita udah selamat. Bu, ayah, ayah." Burini perlahan membuka mata, tatapannya kosong. "Ayahmu," suaranya gemetar, "ayahmu belum mati." Dan Denny mengerutkan kening. Tapi dia jatuh ke lubang itu. Dia dikorbankan. Dengan suara lemah, Burini menjelaskan, dia tidak dikorbankan. Dia diserap. Arwah rumah itu tidak ingin dia mati. Mereka ingin dia jadi bagian dari mereka. Denny dan Burini akhirnya ditolong oleh warga yang menemukan mereka di tepi hutan. Anehnya, warga desa sekitar mengaku tidak tahu menahu soal rumah yang dimaksud. Rumah itu udah lama dibongkar. "Bertahun-tahun lalu," kata salah satu warga, "dulunya itu tempat pembantaian, tapi sekarang lahan kosong." Ketika mereka tunjukkan foto-foto rumah yang sempat mereka ambil di HP Denny, warga itu kaget. Itu rumah lama keluarga Ranu, yang dibunuh semua anaknya oleh kepala keluarganya sendiri. Tapi rumah itu nggak pernah dibangun kembali. Denny dan Burini terpaku. Apa artinya? Apa selama ini mereka tinggal di rumah yang tak lagi eksis di dunia nyata? Malam hari rumah sementara di pinggir kota. Burini dan Denny tinggal sementara di rumah sepupu mereka. Namun malam-malam yang tenang berubah menjadi gangguan mengerikan. Di kamar mandi, Denny mulai mendengar suara ketukan dari cermin. 3 kali, setiap malam. Selalu jam 1:11. Ketika ia mencoba merekamnya, kamera ponselnya hanya menunjukkan bayangan seseorang berdiri di belakangnya, tapi tak ada siapapun saat ia menoleh.
Sementara itu, Bu Rini semakin sering berbicara dalam tidurnya. Kalimat-kalimat seperti, "Rumah ini tak pernah membebaskan kita. Jaga Denny." Mereka ingin dia jadi penerusnya. Pak Hartono masih hidup di sana. Suatu malam, Denny menemukan ibunya berdiri menghadap dinding kamar, mencakar cat tembok sambil menggumamkan kalimat, "Tukarkan. Jiwa harus seimbang. Jiwa harus dibayar." Ketika Denny mencoba menelusuri sejarah keluarga Ranu melalui arsip koran lama dan laporan pembantaian, ia menemukan foto lawas yang membuat darahnya beku. Dalam foto keluarga Ranu tahun 1983 itu, di antara para anggota keluarga ada satu wajah yang tak asing, mirip ayahnya, sangat mirip, identik. Nama pria itu adalah Suharto Ranu, dan wajahnya seperti fotokopi dari Pak Hartono. Kepalanya mendadak pusing. Apakah ayahnya reinkarnasi dari Suharto Ranu? Atau, apakah dia memang orang yang sama? Di tengah malam, Denny mendengar seseorang mengetuk pintu depan. Tok tok tok. Denny membuka. Tak ada siapapun. Tapi di ambang pintu, ada satu benda. Foto keluarganya saat pertama pindah ke rumah itu. Tapi ada satu sosok tambahan di belakang mereka. Sosok pria berdiri dengan wajah penuh luka, mata kosong, dan darah menetes dari mulutnya. Ayahnya. Denny mendadak pingsan saat melihat ke belakang rumah. Dalam remang cahaya bulan, di balik pepohonan, berdiri siluet rumah tua itu kembali. Tidak seharusnya ada di sana, tapi ia kembali. Siluet rumah tua itu berdiri kembali di balik pepohonan. Padahal sebelumnya, rumah itu lenyap seperti tak pernah ada. Tapi kini ia kembali, dengan bentuk yang lebih rapuh. Kusen membusuk, jendela retak, dan cahaya merah menyala dari dalamnya. Denny menatapnya dengan gemetar. Rumah itu memanggilnya kembali, dan kali ini, tidak ada pilihan lain selain menjawab panggilan itu. Denny menggandeng tangan ibunya. "Kita nggak bisa lari terus, Bu. Ini belum selesai. Rumah itu belum puas." Bu Rini memandang rumah tua itu dengan napas bergetar. Dia mau kita kembali dan menyelesaikan sesuatu. Mereka kembali menyeberangi pekarangan rumah. Akar-akar kering menjulur seperti tangan yang mencoba mencengkeram kaki mereka. Begitu melangkah ke dalam pintu rumah, waktu terasa membeku. Semua menjadi sunyi, tapi suara-suara dari masa lalu mulai terdengar. Jeritan anak-anak, tangis perempuan, doa tercekik. Di ruang tengah, sesosok berdiri membelakangi mereka. Sosok laki-laki dengan baju yang sama dikenakan Pak Hartono saat terakhir mereka melihatnya. "Pak," Bu Rini berbisik. Sosok itu berbalik perlahan. Matanya hitam seluruhnya. Di wajahnya, luka-luka terbuka yang menganga. Seolah waktu tidak berlaku lagi padanya. "Aku tidak bisa pergi. Rumah ini butuh jiwa terakhirnya." Suara Pak Hartono dalam bisikan pelan. "Jiwa siapa?" Denny bertanya. "Aku. Dan kamu." Dan Denny melangkah mundur. Tapi lantai rumah tiba-tiba berubah seperti lumpur berdarah, menahan kakinya. Tiba-tiba, roh-roh keluarga Ranu bermunculan di sekeliling ruangan. Anak-anak dengan mata kosong, perempuan menangis dengan wajah hancur. Mereka semua mengerumuni Denny. Salah satu anak berbisik, "Dia penerusnya. Darah itu milik kita." Bu Rini berteriak, memeluk Denny, dan meneriakkan kalimat yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Sudah cukup." Dengan tekad kuat, ia menarik belati pusaka dari tas kecil belati peninggalan neneknya yang diyakini bisa memutus ikatan gaib. Ia memotong telapak tangannya, dan menorehkan darahnya di lantai rumah. Sambil berdoa keras dalam bahasa Jawa kuno yang diajarkan neneknya dulu, rumah itu berguncang. Para roh mulai menjerit kesakitan. Cahaya merah menyala hebat. Denny menarik ayahnya dari lingkaran roh. Tubuh Pak Hartono mendadak lemas, matanya kembali putih normal. Rini, dan rumah itu runtuh. Tapi kali ini, benar-benar hancur, menjadi debu. Denny, Bu Rini, dan Pak Hartono berhasil keluar sebelum ambruk sepenuhnya. Mereka berpelukan di bawah pohon jambu, saat sinar matahari pagi menyinari lahan yang kini benar-benar kosong. Namun, 2 minggu kemudian, Denny berdiri di kamar barunya, memandangi cermin. Di pantulan cermin, rumah tua itu masih berdiri di belakangnya, dan di jendela lantai 2, seorang anak kecil berdiri memandang ke arahnya. Sambil tersenyum, rumah itu mungkin hancur di dunia nyata, tapi dalam ingatan, dalam cermin, dan dalam darah keturunan Ranu, rumah itu akan selalu ada, dan selalu menunggu penghuni barunya.